Selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Siap David? Siap Kak Ika. Siap Yeni? Siap Kak Ika. Semuanya sudah siap? Kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berkah-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berkah-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya bilang, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita adik-adik? Kita mau angkat satu pujian. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Oh, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku. Oh, ku temukan Juru Selamat.
Psalms 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver thee from the snare of fowler and from the noisome of pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that fleeth by the day, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth at the noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 shall thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee all in thy ways. They shall bear thee up their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet. Because He sat over His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and shew him my salvation. Amen. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, tutup matanya, buka tangannya,
menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik yang manis. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Pasti ada sukacita dan damai sejahtera yang adik-adik dan mama papa yang mendampingi adik-adik rasakan hari ini. Nah, kalau kakak tanya kabarnya hari ini apa? Jawabannya kan luar biasa. Tapi kita pakai gerakan ya biar tambah semangat. Oke? Kakak kasih tahu dulu ya. Begini kalau kakak tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, sebelum kakak mulai firman Tuhan hari ini, kita doa dulu yuk. Yuk. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau serahkan hati dan roh kita semuanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada, itu karena kebaikan Engkau. Kalau kami boleh sehat dan kuat, itu juga karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka telinga kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh masuk ke hati kami dan bertumbuh subur, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak akan mulai firman Tuhan. Nah, mama papa, ayo kita ambil Alkitab kita. Kita akan buka dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Cerita firman Tuhan kali ini tentang 10 gadis, 5 gadis bijaksana, dan 5 gadis bodoh. Kenapa dikatakan ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh? Adik-adik simak ya firman Tuhan hari ini. Begini ceritanya. Pada suatu ketika ada perjamuan kawin, pernikahan. Nah, kalau adik-adik pernah ikut kondangan sama mama papa ke pesta pernikahan, pastinya kan ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Nah, pada saat itu 10 gadis ini, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, sama-sama menantikan mempelai laki-laki. Mereka membawa pelita. Nah, pelita zaman dulu, nanti gambarnya ada nih di atas ini ya, nanti dikasih gambarnya. Pelita itu apa sih? Pelita itu adalah lampu yang bahan bakarnya dari minyak. Kalau zaman dulu kan ada tuh gambarnya. Nah, kalau zaman sekarang kakak kasih tahu. Ini pelita zaman sekarang. Nah, ini buli-buli. Buli-buli itu adalah tempat cadangan minyak. Jadi, pelita itu kalau nggak ada minyaknya, lampunya akan padam. Makanya kita kasih minyak.
supaya lampunya tetap menyala. Nah, lihat ini. Ya enggak? Pelitanya menyala kan? Ini pelita zaman sekarang loh adik-adik. Kalau pelita zaman dulu ada tuh gambarnya ya. Oke, ini pelita zaman sekarang ya adik-adik ya. Oke. Nah, 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelita beserta cadangan minyak-minyak di dalam buli-buli. Tapi 5 gadis bodoh ini, dia hanya membawa pelitanya aja. Dia nggak bawa cadangan minyak. Ketika mereka sedang menanti-nantikan mempelai prianya nggak datang-datang. Lama banget ya. Sampai akhirnya mereka ngantuk dan tertidur. Ketika hari sudah menjelang malam, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak, "Hai, mempelai pria sudah mau datang. Lihat di kejauhan. Itu dari jauh mempelai prianya sudah mau datang." Karena ada teriakan seperti itu, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini yang tadinya tertidur tiba-tiba terbangun. Wah, kita masih siap-siap nih. Nah, 5 gadis bodoh ini sadar, pelita kami sudah mau padam. Karena bahan bakar minyaknya sudah mau habis. Tapi kami nggak bawa cadangan minyak. Sedangkan gadis bijaksana ini, pelitanya tetap menyala. Karena mereka membawa cadangan minyak di dalam buli-buli. Nah, tiba-tiba 5 gadis bodoh ini minta minyak ke 5 gadis bijaksana ini. "Tolong dong, berikan kami minyakmu supaya pelita kami nggak padam." Tapi 5 gadis bijaksana ini bilang apa? "Kalau kami kasih minyak kami ini ke kamu, itu tidak akan cukup buat pelita kami dan buat pelita kamu. Sebaiknya kamu beli aja minyak itu di penjual minyak." Oh, adik-adik, 5 gadis bodoh ini akhirnya dia membeli minyaknya di penjual minyak. Akhirnya dia berjalan cari penjual minyak untuk beli minyak supaya pelitanya tetap tidak padam. Nah, sewaktu 5 gadis bodoh itu membeli minyak, 5 gadis bijaksana ini sudah siap menanti-nantikan mempelai pria. Mempelai laki-laki itu datang. Mereka membawa cadangan minyak dalam buli-buli dan pelita mereka tetap menyala. Adik-adik, tiba-tiba sewaktu 5 gadis bodoh itu beli minyak, tiba-tiba mempelai laki-laki itu datang. Wah, akhirnya disambutlah. Ke-5 gadis bijak ini menyambut mempelai laki-laki itu. Mereka masuk ke perjamuan kawin, ke pesta pernikahan, dan akhirnya pintu ditutup. Waktu pintu ditutup, 5 gadis yang bodoh itu baru selesai beli minyak. Dia ketok-ketok pintunya. Tok, 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 tok. Pintu tetap tidak dibukakan. Tok, 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 tok. Tapi pintu tetap tidak dibukakan. Adik-adik, dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, kita bisa ambil pelajaran. Apa sih yang bisa kita ambil? Kita harus jadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Jadi kita harus menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya Tuhan Yesus. Dengan cara apa sih? Dengan cara rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab. Nah, setia juga ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik di rumah bersama mama papa
nonton melalui tayangan YouTube. Tapi kalau adik-adik dengan hati yang tulus, dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan masuk ke dalam hati kalian. Firman Tuhan itu akan menjadi rema buat kehidupan kalian. Ya adik-adik, cerita firman Tuhannya sampai di sini. Nah, tapi kakak masih punya ayat emas untuk adik-adik. Kalau adik-adik hafal, nanti hubungi Kamelda ya di nomor HP ini. 3 penelpon pertama akan mendapatkan pelita yang model zaman sekarang ini ya. 3 penelpon pertama, tapi dengan cara video call Kak Melda, dan adik-adik harus hafal nggak boleh baca ayat emasnya. Apa sih ayat emasnya? Ayat emasnya itu diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, ini ayat emasnya. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, nanti hubungi Kamelda nih di nomor HP ini. 3 penelpon pertama akan dapatkan pelita yang modelnya zaman kekinian ya. Ya baik adik-adik, cerita firman Tuhannya sudah selesai. Biar nanti minggu-minggu selanjutnya adik-adik tetap setia ya. Seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Sebelum kita tutup ya, semuanya kita doa dulu ya. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau tujukan hati kita fokus kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Jadikan kami seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu setia, yang selalu mempersiapkan diri kami untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, mama papa kami, kakak adik kami, semuanya ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari adik-adik yang manis dan mama papa yang mendampingi, kita arahkan kedua tangan kita siap terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin.